Baik, di sini kita lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu instalasi dan konfigurasi dari Nginx atau jika di Windows yaitu IIS. Sekalian saya akan menjelaskan juga konfigurasi instalasi dan konfigurasi untuk OpenSSL-nya. Tahap pertama, pastinya harus menyediakan file yang kita perlukan, seperti ekstrak webnya dan sebagainya. Tahap pertama, kita harus eksekusi script, yaitu yang pertama kita seperti biasa itu ikuti update ini, ikuti upgrade monitor. Kita sudah lanjut, kita install software property-nya dengan perintah sini special copy software property command ini. Dan lanjut kita harus install PHP-nya. Kita harus menambahkan PHP apt repository PHP-nya, itu enter. Baik, sini sudah selesai. Kita lanjut apt update. Ya. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk menginstal PHP, MySQL dan Nginx-nya dengan perintah ini. Yang terlalu panjang saya sudah copy. Itu apt install PHP 8 dan MySQL, kemudian Windows string, PHP.3 enter dan menu. Ntar ini dia akan install PHP.net, PHP-nya, PHP dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai selesai. Baik, sudah selesai. Kita lanjut untuk install MySQL Server dan Nginx-nya, dan lanjut Nginx-nya. Enter. Kita tunggu sampai selesai. Dan kita sudah selesai. Kita lanjut untuk menjalankan MySQL serta mengenable MySQL-nya. Dan baik, sini MySQL sudah enable. Kemudian kita harus amankan MySQL kita dan juga buat database-nya. Baik, kita harus buat database kita dulu. Baik, di sini karena sebelumnya saya sudah buat database-nya maka dia akan menggunakan database Access. Jika kita belum buat, maka nanti database-nya akan sukses. Dan setelah itu kita harus mengamankan MySQL kita dengan membuat password untuk database kita. Pertama kita harus masuk ke dalam MySQL-nya dulu. Untuk kita MySQL dan MySQL dan di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL. Kemudian kita jalankan perintah ini sudah saya copy, yaitu alter user root, kemudian untuk passwordnya admin 123 start. Baik, sini query yang sudah oke, dan kita SQL yang kita jalankan berhasil. Kemudian untuk keluar dari SQL kita perlu tekan exit. Dan setelah itu kita perlu memasang Node.js versi 20 dan Composer. Di Node.js-nya kita perlu jalankan perintah. Sini sudah saya copy perintahnya dan enter. Kita tunggu sampai selesai. Baik, sini misalnya berhasil. Kemudian kita install untuk komposernya.
dengan perintah apt install min.y node.js composer. Kita lihat, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai install komposernya, kita lanjut untuk mengekstrak project web saya yang sudah saya buat. Pertama, kita jalankan perintah untuk membuat folder. Oke, kasih var www for ini folder di mana saya menaruhkan file web saya nanti. Kemudian sini perintah unzip atau mengekstrak file dan webnya gagal karena kita belum memindahkan file web kita ke dalam folder FTP ini. Untuk itu kita harus memindahkannya melalui FTP saja. Cara seperti ini. Ini saya sudah di Windows lain, saya sudah buka folder FTP. Kemudian sini kita klik setting, kemudian option, lalu pilih save folder always enable dan ditambahkan next. Sini kita klik yang sudah kita siapkan. Oke, kemudian next, finish, dan klik ini dan oke. Dan kita buka Explorer lagi di network, kita ke image folder. Ini file yang sudah saya ekstrak, minta copy, masukkan ke dalam folder FTP. Jika sudah, kita kembali ke server, jalankan perintah sebelumnya, yaitu unzip file. Filenya berhasil diekstrak dan tampil seperti ini. Setelah itu kita masuk ke dalam file kita dengan perintah cd kasih /var /www /signup for web. Ini kita sudah masuk ke dalam folder web kita. Di dalam folder kita jalankan perintah untuk menginstal dependensi Laravel-nya. Pertama kita harus menghapus vendor modul spec.json-nya. Kemudian kita install komposernya dengan perintah composer install no dev optimize autoloader. Ke error itu karena kita filenya belum diunzip, maka kita move jalankan perintah ini. Dan jalankan perintah move dan virtual web no. Dan fmd dan kita cek apakah filenya sudah ada. Dan kita jalankan ulang composer autoloader. Yes, ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil, kita lanjut jalankan perintah npm install. Tunggu sampai selesai. Kita sudah selesai, kita jalankan perintah npm run with. Baik. Kemudian kita konfigurasi file environment-nya atau env-nya. Pertama kita copy dulu file env-nya ke dalam example-nya ke dalam env. Kemudian kita masuk ke dalam file env-nya. Untuk URL app URL-nya kita ubah jadi nama domain kita, yaitu
So https /f for cli.com. Kemudian saya scroll ke bawah lagi, sini DB connectionnya kita ubah jadi MySQL dan uncomment DB hostnya, kemudian uncomment juga DB portnya. Database-nya kita ubah namanya jadi database yang sudah kita buat yaitu DB, kemudian hapus komen DB username-nya, dan terakhir hapus komen DB password. Kita tambahkan password yang sudah kita buat dan kita kontrak X, dan enter. Setelah itu kita eksekusi kunci dan migrasi. Migrate seperti min port. Baik, sini berhasil. Kemudian terakhir php artisan storage -2 link has been connect to storage public. Maka eksekusi kunci dan migrasi berhasil. Dan kita perlu mengatur hak akses folder, yaitu dengan perintah chown r min r data part dan import dari web. Kemudian untuk hak aksesnya kita chmod min r 755 storage, kemudian hak akses untuk bootstrap atau CSN. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk mengkonfigurasi atau menginstalasi untuk OpenSSL-nya dengan perintah OpenSSL request. Di sini saya sudah copy perintahnya. Ini perintahnya sudah saya copy. Ini kita enter. Kita perlu mengkonfigurasi Nginx-nya dengan buka file dan import jalurnya, yaitu di etc nginx site available dan import jalur. Enter. Di dalam sini saya sudah menyiapkan blok kode yang sudah saya buat. Jadi saya tinggal mengcopy paste blok kode HTML yang akan saya masukkan. Paste. Ini jangan lupa server namanya harus menggunakan domain kita dan harus sesuai dengan X dan Y. Setelah itu kita aktifasi dan restart lagi dengan perintah ini dalam perintah rptc. Kita hapus defaultnya, kemudian dijalankan perintah -s untuk dan kita jalankan -x -t. Ini test is successfully dan syntax sudah oke. Kemudian kita jalankan perintah untuk merestart Nginx. Kemudian kita juga harus restart php 8.3 min fpm. Baik, sini php yang sudah di restart. Oke, setelah itu kita bakal cek di klien. Baik, sini saya sudah di klien. Kita buka browser. Kita masukkan nama domain kita, yaitu https www.tnf.cli.com.
Baik, ini berhasil. Dia akan menampilkan your connection is private, nggak apa-apa. Kemudian continue to www.tnf for CLI onset. Baik, maka di sini akan tampil website yang saya buat. Ini berikut tampilan website saya, dan saya akan mencoba untuk menambah member. Ini saya tambahkan nama dummy saja. Ini pilih foto, tambah foto asal dan eksklusif. Kemudian saya akan mencoba untuk mengedit namanya jadi Fikri, dan namanya jadi manager. Ya, right. Cek. Ini juga menandakan bahwa MySQL kita berhasil. Kemudian saya coba hapus. Nginx dan OpenSSL nya sudah berhasil.